Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi. Di sini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang diagonalisasi matriks. Ya. Di sini konsep ini erat hubungannya dengan vektor eigen dan juga nilai eigen, materi yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, pertama kita bicarakan dulu apa definisi matriks yang dapat didiagonalkan. Di sini kita batasi permasalahan kita di matriks persegi ya. Ukuran n kali n, namakan A. Matriks A ini dikatakan dapat didiagonalkan jika terdapat matriks invertible P sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal atau matriks yang entry selain diagonal utamanya adalah 0. Nah, kemudian pertanyaan timbul, apa manfaatnya jika matriks A dapat didiagonalkan? Nah, di sini jika A dapat didiagonalkan, maka konsekuensinya kan P inverse AP sama dengan D ya. Kemudian ketika kita mengalihkan dengan P dari kiri dan P inverse dari kanan, di sini kan P inverse P kali P inverse ini identitas ya, begitu juga dengan P kali P inverse. Berarti kita boleh P dP inverse sama dengan A. Nah, di sini manfaatnya baru kelihatan. Kalau misalnya kita cek A kuadrat, berarti kan sama dengan A kali A ya. Berarti P D P inverse kali P D P inverse. Nah, di sini kita lihat di sini P, kemudian P inverse dikali P ini kan ini ya, apa namanya? Menghasilkan matriks identitas ya. Ini identitas, kemudian D kali I tetap identitas, lalu D kali D, berarti D kuadrat ya. D kuadrat dikalikan P inverse. Nah, di sini menghitung A kuadrat berarti sama aja menghitung P kali D kuadrat kali P inverse. Nah, nanti dengan induksi matematik kita bisa tunjukkan untuk sembarang bilangan asli K, A pangkat K itu sama dengan P D pangkat K dikali P inverse. Nah, di sini kalau kita perhatikan, jika entry diagonal dari D itu adalah katakan D11, D22, dan DNN, nah maka nanti D pangkat K itu entry diagonalnya hanya tinggal memangkatkan DII sebanyak K. Di sini tentu saja untuk jika ada didiagonalkan akan lebih mudah perhitungan apa. Ini beberapa aplikasinya bisa bisa ditemukan misalkan di sistem persamaan diferensial maupun ada juga yang nanti direct Taylor dari suatu matriks. Oke. Tapi namun di video kali ini kita hanya fokus pada cara mendiagonalkan. Pertama kali mengecek dulu matriks bisa didiagonalkan atau tidak. Kemudian bagaimana prosedur mencari matriks P. Nah, di sini matriks P ini disebut sebagai matriks pendiagonal. Jadi matriks pendiagonal. Matriks pendiagonal dari A. Ya. Oke, nanti untuk dalam prosesnya kita akan membutuhkan nilai eigen dan juga vektor eigen. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertama, bagaimana karakterisasi atau cara mengecek suatu matriks itu bisa didiagonalkan atau tidak. Nah, di sini jika kita diberikan matriks persegi A dengan ukuran n kali n, maka dua pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, A dapat didiagonalkan. Yang kedua, A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Jadi dengan teorema ini kita bisa tahu nih, kalau A itu punya n vektor eigen yang bebas linear, berarti A itu dapat kita diagonalkan. Baiknya kalau kita gagal menemukan n vektor eigen yang bebas linear, A ini tidak dapat didiagonalkan. Nah, berdasarkan teorema ini,
diturunkan suatu prosedur untuk melakukan diagonalisasi matriks atau mencari matriks pendiagonalnya. Yang pertama kita tentukan dulu semua nilai eigen A ya. Karena dari nilai eigen ini kita akan dapatkan vektor-vektor eigen. Kemudian kita tentukan n vektor eigen yang bebas linear. Dan di sini jika bisa dibentuk, maka kita lanjut ke prosedur nomor 3. Namun jika tidak bisa, maka dari teorema kita simpulkan A tidak dapat didiagonalkan. Nah, kemudian yang ketiga untuk matriks pendiagonalnya adalah matriks yang kolom-kolomnya berisi vektor-vektor eigen bebas linear tersebut. Nah, di sini bentukan P ini bisa didapat seperti ini. Kita tahunya dari ini melihat bukti teorema yang di sini. Oke. Nah, namun untuk kesempatan kali ini belum kita bahas buktinya dan kita fokus ke ini ya, menggunakan teorema dan juga mencari matriks pendiagonal. Ya, semoga sampai sini teman-teman bisa mengikuti. Kemudian kita lanjut ke ini. Matriks ini yang kita bicarakan di video sebelumnya, kita cari vektor eigen dan juga nilai eigennya. Di sini matriks yang sama, kemudian vektor eigennya, nilai eigennya adalah 1 sama 3 ya. Berdasarkan video sebelumnya, nilai eigennya 1 dan 3. Kemudian saya ingat juga ini salah satu vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 itu adalah 1, 3. Terakhir kita cari untuk lambda 93 ini belum ya. Kita tinggal sebagai latihan. Kita coba untuk ini berarti kan ini A min 3I ya. Jadi berapa ini? 7 min 2, 12 min 3, min 3 dikurangi sama 3003. Ini akan sama dengan berapa? 4 min 2, 12 min 6 ya. Di sini kita bentuk, ini kan berarti untuk mencari vektor eigen kita perlu menyelesaikan SPL homogen ini ya. SPL homogen yaitu A min 3I X sama dengan 0 lah. Kita perlu X-nya. Berarti kita buat augmented-nya 4 min 2, 12 min 6. Di sini 0, 0 ya. Kemudian kita bagi 3 ya. Bagi 3 jadi 4 min 2, 0 ya. 4 min 2, 0. Nah, kemudian kita baca di sistem berarti 4x1 min 2x2 sama dengan 0. Kemudian ini ekuivalen dengan 4x1 sama dengan 2x2, 2x1 sama dengan x2. Nah, di sini parameter lagi kita ambil x1 itu t, jadi x2 sama dengan 2t ya. Di sini kita ambil t-nya 1 saja untuk contoh vektor eigennya. Berarti untuk t sama dengan 1, vektor eigen yang bersesuaian adalah 1, 2 ya. Nah, sini kita udah punya 2 vektor eigen. Oke. Selanjutnya kita cek dulu apakah 2 vektor eigen ini bebas linear atau tidak. Untuk ya kita kan harus cek dulu ya bisa didiagonalkan atau tidak. Nah, ini berarti untuk melakukan pengecekan bebas linear kita kalikan dengan alfa dan beta begini sama dengan kan 0, 0. Kemudian kita peroleh matriks augmented-nya berarti 1, 1, 3, 2, 0, 0 ya. Di sini kita bisa lakukan OBE B3 min 3B1 dapat ini 1, 1, 0, 0 min 1, 0 ya. Nah, berarti di sini kita peroleh komponen kedua
beta itu 0 dan juga alfanya 0 ya. Jadi sini alfa sama dengan beta sama dengan 0. Nah, berarti kesimpulannya si vektor eigen ini bebas ini ya. Saya tahu kalau kasih nama biar mudah. V1, V2 ini dua vektor yang bebas, dua vektor eigen A yang bebas ini ya. Ini bebas ini ya. Nah, dari teorema bisa kita simpulkan A dapat kita lah diagonal. Dapat diagonalkan. Oke. Sampai sini. Semoga teman-teman bisa dapat pemahaman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagi matriks pendiagonalnya P itu matriks yang mana ya? Nah, sesuai prosedur kerja tadi, matriks pendiagonal adalah matriks yang kolom-kolomnya itu berisi vektor-vektor eigen yang bebas linear. Oke. Berarti kan kita udah dapat nih 1 3 1 2. Berarti ya P kita ya kolom-kolomnya adalah 1 3 1 2. Seperti ini. Hapus dulu ya. Ya, nanti sekalian kita cek matriks pendiagonalnya, sekalian juga kita cek ini ya hubungan P inverse AP apakah sama dengan matriks diagonal atau tidak. Kita sekarang cross check. Jadi ini adalah si P ya. Si P matriks pendiagonal. Dan kita cari P inverse berarti pada determinan ini determinannya 2 min 3 min 1 ya. Determinannya min 1 kali adjoint berarti 2 1 min 1 min 3. Berarti diperoleh ini min 2 3 1 min 1 sebagai P inverse. Kemudian kita cari P inverse AP. Sementara kita cari dulu P inverse A berarti dia min 2 3 1 min 1 kali A 7 12 min 2 min 3. Nah, ini kalau kita kalikan berapa nih? Min 14 tambah 12. Min 2 ya. Kemudian 4 tambah min 3. 1. 21 min 12, 9. Kemudian min 6, min 6, min 12. Ini adalah P inverse A. Kemudian P inverse AP itu sama dengan matriks tadi min 29, 1 min 12. Kalikan sama P 1 1 3 2. Nah, di sini kita dapat nih min 2 tambah 3 1, kemudian min 2 tambah 2 0. Dan dari sini P inverse AP ini berarti enggak. Ini tadi kayak ada min 6. Oh iya, ini ada kekeliruan. Di sini min 6 tambah 3 berarti min 3. Sorry. Min 3 berarti 9 min 9 0 ya. Kemudian 9 min 6 3. Oke, berarti ini adalah matriks diagonal yang entry diagonal 1 dan 3. Jadi sudah klop ya seperti yang tadi. Oke, tinggal nanti D pangkat N atau D pangkat K itu sama dengan 1, 0, 0, 3 pangkat K ya. Dari sifat matriks diagonal. Oke, untuk ini adalah contoh pertama kita untuk matriks yang dapat didiagonalkan. Oke, selanjutnya kita beranjak ke matriks yang memiliki ukuran 3 kali 3 ya. Tadi kita udah 2 kali 2, sekarang kita coba yang 3 kali 3. Nah, di sini pertanyaannya apakah dapat didiagonalkan? Oke. Saya berpindah ke papan tulis supaya lebih lapang ya.
Di sini matriksnya 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Ini kita sebut matriks A. Nah, untuk berarti kan untuk mencari mengecek bisa didiagonalkan atau tidak, kita harus dari vektor dari nilai gen dan vektor gen. Nah, untuk nilai gen dulu ini kan kita akan kurangi dengan lambda i ya. Berarti ini lambda 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya kita kerjakan pengurangan ini. Berarti jadi negatif lambda, sini 0, sini min 2, 1, 1, 2 min lambda, 1, 0, 3 min lambda. Nah, ini kita udah dapetin A min lambda I. Nah, kemudian untuk nilai gen, determinan matriks ini haruslah 0. Jadi di sini determinan dari min lambda 1, 1, 0, min lambda 0, min 2, 1, 3 min lambda ini harus 0 ya. Di sini kebetulan ini matriks 3 kali 3, berarti kita pakai cara salus cukup 0, 2 min lambda 0. Oke. Ini determinannya berarti sama dengan min lambda kali 2 min lambda kali 3 min lambda. 3 min lambda. Min lambda ini kali tambah 0, 0, selesai. Lalu yang arah sebaliknya, nah ini min 2 kali 2 min lambda 0, 0. Oke, habis. Berarti ini sama dengan kita kalikan min lambda 6, min 2, min 3, min 5 ya. Min 2, min 3 tambah lambda kuadrat min di sini min 4 tambah 2 lambda ya. Kemudian kita kalikan lagi min 6 lambda tambah 5 lambda kuadrat min lambda pangkat 3 tambah 4 min 2 lambda. Oke. Kita coba sederhanakan yang pangkat 3 min lambda pangkat 3 tambah 5 lambda kuadrat minus 8 lambda tambah 4. Nah, di sini kita udah dapat nih determinan dari matriksnya. Oke. Sebelumnya saya hapus-hapus dulu supaya space-nya cukup di sini. Ini. Oke, berarti selanjutnya kita berkutat pada pemfaktoran ya. Nah, ini nanti akan sama dengan harus disama dengan 0 ini nanti. Si determinan ini haruslah sama dengan 0. Sini kita kalikan min 1, jadi lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat tambah 8 lambda min 4 sama dengan 0. Oke. Pemfaktoran polinomial pangkat 3. Nah, untuk pemfaktoran polinomial pangkat 3 ini kita bisa gunakan metode Horner ya untuk polinomial. Itu dengan cara kita buat ya semacam tabelnya dulu ya. Tabel kerjanya. Ini. Kemudian kita plot koefisien-koefisien dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Ini 1, min 5, 8, min 4. Nah, di sini penempatan ini mesti urut ya dari pangkat tertinggi terus menuju terendah. Dengan catatan kalau seandainya ini 3 terus ini loncat nggak ada lambda kuadrat, tetap harus lambda kuadrat diperhitungkan. Jadi dikasih aja koefisiennya 0. Kemudian kita harus isi angka di sini yang merupakan salah satu akar persamaan ini. Nah, di sini akar persamaannya itu bisa diidentifikasi dari faktor dua bilangan paling ujung. Yaitu faktor dari perkalian dua bilangan ujung-ujungnya, yaitu
min 4 berarti ya. Jadi kita pakai faktornya min 4. Berarti plus minus 1, plus minus 2, dan ataupun plus minus 4. Nah, di sini saya coba dulu dengan 1 ya. Nah, seperti biasa, cara Horner berarti yang paling kiri langsung turun jadi 1 ini. Lalu kita melakukan perkalian 1 kali 1, 1. Lalu kita melakukan penjumlahan berarti ini min 4 ya. Kemudian ulangi lagi kali ini min 4, 4. Kemudian ulangi lagi 1 kali 4, 4. Di sini menyisakan 0. Nah, kalau dari menyisakan 0 berarti si 1 ini adalah akar persamaan di atas. Jadi kita udah dapat nih lambda 1 itu adalah 1. Kemudian bagaimana kita mencari nilai lambda yang lain? Di sini kita lihat di terakhir ini ada angka 1 min 4 1 min 4 4 ya. Nah, di sini merepresentasikan polinomial paling belakang nggak ada x-nya pangkat 0 ya. Di sini ini x, ini plus, ini x kuadrat. Berarti di sini kita istilahnya apa ya, berhasil sedikit memecah dari polinomial ini jadi lambda min 1 dikali lambda kuadrat min 4. Lambda tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini maaf, lambda. Nah, untuk yang persamaan kedua ini karena pangkat 2 jadi lebih mudah. Mecahnya berarti lambda min 1 yang di sini bentuk kuadrat sempurna ya, lambda min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti dengan demikian di sini kan ada ini ada yang pangkat 2 berarti lambda 1 1, lambda 2 itu sama dengan lambda 3 dijalan adalah 2. Ya, di sini kita hanya memiliki dua nilai eigen ya. Dua nilai eigen. Oke, selanjutnya dari setiap nilai eigen kita coba cari vektor eigen. Ya, ini saya hapus dulu. Kita mulai dari lambda yang sama dengan 1. Kita mulai berarti lambda 1 kita masukkan lambda 1 di sini di A min lambda I berarti menjadi min 1 1 1 0 1 0 min 2 1 2 ya. Di sini kita mau cari si vektor eigennya berarti di sini di augmentedkan 0 0 0. Oke, ini adalah matriks augmentednya. Kita ambil misalkan pivotnya yang ini berarti B2 langsung dikurangi B1 dikurangi langsung dengan B3 maaf. Kemudian B1 dijumlah dengan B3. Berarti di sini B3 tetap ya. 1 0 2 0 di sini 0 0 kemudian 1 min 1 0 1 min 0 1 1 min 2 min 1 jumlahkan 0 0 0. Oke, kita punya sistem yang lebih sederhana. Berarti kalau kita baca di ininya ya, tadi apa nih, x2 min x3 itu 0 dan x1 ditambah 2x3 sama dengan 0. Kemudian ini menghasilkan x2 sama dengan x3 dan ini x1 sama dengan min 2x3. Kita dapetin solusi berbentuk parameter ya. Misalkan x3 itu adalah t, berarti x2 juga t, dan x1 sama dengan min 2t. Nah, dengan demikian vektor eigennya adalah min 2t, t, t. Itu bentukannya. Ya, tentu saja t-nya tidak boleh 0 ya. Nah, ini
merupakan apa? Ini merupakan factoigen, jadi tidak memperkenankan 0 gitu. Oke. Kemudian kalau kita ambil T-nya 1, berarti salah satu vektor eigennya adalah min 2, 1, 1 ya. Oke, kita simpan dulu vektor eigen min 2, 1, 1. Di sebelah kanan sini. Oke. Kemudian selesai untuk lambda sama dengan 1, kita move ke lambda sama dengan 2. Jadi di sini banyak ubahnya. Di sini berarti lambda kasih 2. Berarti ini min 2. Di sini 0. Kemudian sini 1. 0, 1. Oke, selanjutnya kita ini ya. Kita OPE, ambil pivot. Ini misalkan. Pivotnya ini misalkan. Di garis ketiga tetap 101. Kita B2, B3, kemudian B1 tambah 2B3. Oke. Di sini langsung dikurangi 0, 0, 0, 2 kali B3, 0, 0, 0. Oke. Jadi kita peroleh X1 tambah X3 dengan 0 atau X1 sama dengan negatif X3. Nah, di sini katakan X3 itu adalah T ya. Jadi X1 adalah min T. Kebalikannya. Oke. Di sini X2 tidak ada aturannya ya. Karena tidak ada aturannya berarti kita bisa asumsikan dia bebas gitu. Jadi di sini vektor eigennya untuk yang lambda sama dengan 2 adalah negatif T S T berarti ya. Nah, yang komponen kedua tidak diatur, kita anggap aja dia bebas gitu. Tapi tentu saja dengan syarat T tidak 0 atau S tidak 0 gitu ya. Jadi nggak boleh sama-sama 0. Karena kalau sama-sama 0 jadi vektor 0 bukan vektor eigen. Nah, di sini kan tadi kita kalau mau ngecek diagonal bisa didiagonalkan atau tidak, kita perlu cari n vektor bebas linear. Nah, sedangkan di sini matriks kita 3 kali 3, berarti n-nya 3. Kita udah punya satu vektor eigen yaitu min 2, 1, 1. Nah, di sini kita perlu 2 lagi kan ya, supaya kita punya 3 dan kita cek bebas linear atau tidak. Nah, di sini dari syarat ini kita ambil misalkan kita ambil satu-satu gitu ya. Misalkan yang ini misalkan T-nya 0, S-nya 1, berarti kita boleh vektor 0, 1, 0 ya. Kemudian saat T-nya yang 1, S-nya 0, kita boleh min 1, 0, 1. Oke, sehingga kita punya 3 vektor eigen ya. Yang ini min 2, 1, 1, kemudian 0, 1, 0, dan min 1, 0, 1 gitu. Nah, berarti untuk langkah selanjutnya kita cek apakah 3 vektor ini bebas linear atau tidak. Kita buat secara kolom min 2, 1, 1, alfa. Ya, sorry, kita langsung aja ya. Ini berarti
Untuk ngecek bebas linear kita buat kolom. Terus ini 000. Tuh. Dan kita coba melakukan OBE. Nah, ambil pivot, katakan yang sini. Berarti ini B3 min B2 dan B1 tambah 2B2. Baris 2 tetap 1, 1, 0, 0. Kemudian B3 min B2, 0. Min 1, 1, 0. Kemudian selanjutnya B1 tambah 2B2. Ini 0. 0. 2, 0, 0. Sorry. 2, 1 ya. 2 kali sorry. Ini 2 kali ini 0, 2 kali ini 2. Ini 2 kali ini 0, 2. 2 min 1. Ya. Kemudian tadi pivot sudah diambil di baris kedua, kita ambil di baris ketiga. Jadi ini tinggal B1 tambah B3 ya. Sehingga diboleh 0, 1, 0. Ini B2 tetap ya 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. B3 tetap min 1, 1. Di sini tambah. Jadi 1, 0. Nah, di sini akibatnya kita boleh X2-nya adalah 0. Kemudian dari baris kedua X1 tambah X2 0. Berimplikasi X1-nya juga 0. Terakhir min X2 tambah X3 sama dengan 0. Berarti implikasinya X3 adalah 0. Nah, oke, dengan demikian matriks ini, tiga vektor eigen ini bebas linear. Jadi di sini kita boleh misalkan ini V1, V2, dan ini V3, himpunan V1, V2, V3 itu bebas linear. Nah, berdasarkan teorema, matriks A itu dapat didiagonalkan. Nanti dengan matriks pendiagonalnya adalah V1, V2, V3 yang kita susun secara kolom ya. Itu adalah matriks pendiagonalnya. Oke. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa terbantu dengan penjelasan saya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah kita yakinkan dapat didiagonalkan ya. Kemudian yang ini matriks yang terakhir ini apakah bisa didiagonalkan atau tidak ya. Di sini tentu saja langkah pertamanya kita sama kayak yang tadi, kita cari eigen, nilai eigen dan juga vektor eigennya. Nah, ini kalau tadi kita udah punya dua contoh yang didiagonalkan, kayaknya yang ini enggak ya. Ya, kita punya juga contoh yang gagal pendiagonalannya. Oke, kita lihat matriksnya. Matriks A-nya 1, 1 min 3, 0, 25, dia 0, 0. Kita coba kurangkan dengan ini ya, matriks lambda kali identitas. Ini sama dengan matriks
1 min lambda 0, 0, 1, 2 min lambda 0, min 3, 5, 2 min lambda. Oke. Selanjutnya kita cari determinannya, berarti ini determinan dari 1 min lambda, 1 min 3, 0, 0, 2 min lambda, 0, 5, 2 min lambda. Jadi 1 min lambda, 1 min 3, 0, 2 min lambda, 5. Coba kan seharus yang diagonal ini 1 min lambda kali 2 min lambda pangkat 2. Terus ditambah 0, ditambah 0 lagi. Oke, jadi selesai. Yang diagonal satunya 0, 0, apa? 0, 0, 0 juga. Oke. Balas dana berarti ini jadi 1 min lambda, 2 min lambda, udah. Oke. Jadi ini kita sama dengan kan 0. Saat kita sama dengan 0, sama dengan kan 0 berarti lambdanya 1 sama lambdanya 2 ya. Ya, kasusnya sama seperti yang nomor 1 tadi adalah lambda 1 sama lambda 2 gitu. Oke, selanjutnya kita cari vektor eigen dari masing-masing lambda ya. Di sini kalau lambdanya 1 berarti substitusikan lambda dengan 1. Ini mungkin biar nggak capek lihatnya saya kurangi. Oh, itu jangan kehapus ya. Kita perlu lambdanya 1 sama 2. Oke, di sini kita cek buat kalau lambdanya 1 berarti ganti semuanya lambda dengan 1 ya. Sini 0. Ini 1, 1. Oke, kita udah hampir jadi ya ini matriksnya. Kita coba nolkan. Kita ambil pivotnya ini misalkan. Ini ini dibentuk augmentednya dulu ya. Untuk menentukan vektor eigen berarti di sini 0, 0, 0. Lakukan OBE. B3 tambah 2B2. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Tambahin 2, tambahin 3. B3 tambah 3, B2, 0, 8, 1, 0. Oke, kalau kita baca berarti X1 tambah X2, 0, berarti X2 sama dengan min X1, 8X1 tambah 8X2 tambah X3, 0. Berarti X3 sama dengan min 8X2. Oke, kemudian kalau kita ini harus jadi parameter ya. Kalau kita ambil X1-nya T, jadi X2-nya kan min T ya. Kemudian X3-nya akan menjadi min 8 kali min T, 8T. Min 8 kali min T, 8T. 8T. Jadi kita sudah dapat vektor eigennya. Bentuk ET, min T 8T. Oke, kita ambil T-nya 1 aja ya, supaya mudah. Di sini vektor eigennya
V1 sama dengan 1 min 1, 1 min 1, 8. Ya. Itu beres buat lambda sama dengan 1. Kemudian kita lanjut, lambda sama dengan 2, diganti lambda dengan 2. Di sini berapa tuh? Diganti 2 min 1, 0, 0 ya. Kemudian perlu OBE nggak nih? Nggak usah ya, ini sudah kelihatan ini. Kelihatan bahwa X1 ini 0 ya. X1 ini udah jelas 0 ya. X1 ini udah jelas 0. Kemudian dari yang ketiga, oh ya X2 nya 0 juga ya. Oh tidak 0 ya. Nah, X3 nya adalah S, bebas ya. Berarti vektor eigennya 0, 0, S. Oke, vektor eigen untuk lambda sama dengan 2, contohnya misalkan saya ambil S-nya 1 gitu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan vektor eigen yang kedua itu hanya ada satu variabel bebas ya, yaitu S. Di sini sedangkan kita kalau mau cek diagonal bisa didiagonalkan atau tidak, kita perlu 3 vektor bebas linear. Nah, di sini yang di V1 yang memproduksi V1 juga hanya punya satu T ya, T sebagai variabel bebas. Di sini juga hanya satu variabel bebas. Nah, berarti nanti apapun langkah yang kita ambil untuk V3, katakan V3 itu kita produksi dari sini, katakan kita ambil S-nya 2, nah ini V1, V2, V3 nggak mungkin akan bebas linear ya. Karena V3 itu kelipatan dari V2 dua kalinya, itu nggak mungkin bebas linear kalau kayak gitu. Begitu juga misalkan V3 kita ambil dari yang sini. Ya sama aja, nanti kita temukan dari 3 itu salah satu kelipatan yang lain, berarti tidak akan mungkin kita punya 3 vektor eigen yang bebas linear. Berarti sini tidak mungkin membentuk himpunan berisi 3 vektor eigen yang bebas linear. Dengan demikian, berdasarkan si teorema tadi, bisa kita simpulkan bahwa ini ya, A ini tidak dapat didiagonalkan. Karena tidak memenuhi persyaratan teorema. Ya, ini contoh matriks yang nggak dapat didiagonalkan, yaitu tidak bisa membentuk n vektor eigen yang bebas linear. Oke, semoga bisa menambah pemahaman Anda. Ya, ini seperti contoh terakhir dan ditutup dengan latihan soal. Ini bisa Anda cek apakah bisa didiagonalkan. Jika iya, gunakan untuk menghitung Q pangkat 8. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan untuk diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua untuk pembelajaran di aljabar linear ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama melakukan ini ya, selama diskusi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.